Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Ratnasari dari Prodi Manajemen dengan NIM 21106010042 Universitas Asia Yogyakarta. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai tanggung jawab sosial. Apa itu tanggung jawab sosial? Tak perlu lama lagi, langsung saja simak videonya. Definisi tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR merupakan suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Secara umum, tanggung jawab sosial perusahaan menjadi kewajiban untuk mengambil tindakan yang melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan serta kepentingan organisasi. Selanjutnya mengenai pandangan tanggung jawab sosial. Pandangan tanggung jawab sosial dibagi menjadi dua, antara lain: 1. Pandangan klasik mendefinisikan kewajiban sosial, yaitu keterlibatan perusahaan di dalam tindakan sosial sebagai kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi dan bersifat legal. Yang kedua, pandangan sosioekonomi. Pandangan sosioekonomi mendefinisikan tanggung jawab sosial sebagai pandangan bahwa tanggung jawab sosial manajemen lebih dari sekedar menghasilkan keuntungan, termasuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perusahaan memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat luas untuk ikut serta dalam permasalahan sosial, hukum, dan politik. Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan. 1. Mempelajari dan mencari tahu apa yang telah dilakukan oleh perusahaan lain. Contohnya, perusahaan Starbucks yang memiliki komitmen untuk meminimalkan dampak buruk krisis lingkungan akibat bisnis mereka. 2. Pastikan visi sejalan dengan tujuan perusahaan. Artinya, apabila ingin memberikan dampak nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar, harus sejalan dengan tujuan perusahaan dan relevan dengan kebutuhan saat ini. Yang ketiga, persiapkan budget perusahaan. Untuk memulainya, pastikan bahwa rencana sosialmu sudah disetujui oleh berbagai pihak yang terkait. Kemudian, buat rancangan atau perkiraan harga yang dibutuhkan. 4. Libatkan karyawan secara langsung. 5. Lakukan cara untuk memasarkan kegiatan. Promosi dapat dilakukan melalui iklan di TV atau media sosial, menggunakan jasa brand ambassador, koran, atau media cetak lain sesuai target yang dituju. 6. Promosi secara berkelanjutan. Promosi ini bisa menjadi teknik marketing yang baik untuk memupuk citra baik perusahaan mengenai kepedulian perusahaan kepada lingkungan dan masyarakat sekitar. 7. Lihat apa yang masyarakat sekitar butuhkan. Cara menerapkannya tidak hanya dengan membantu menjaga kondisi alam, tetapi juga bisa dengan melihat apa yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. 8. Berdonasi. Dengan berdonasi akan menunjukkan kepedulian kepada orang-orang yang kurang beruntung. Nah, bentuk donasi yang bisa diberikan pun beragam. Contohnya, dengan teknik promosi, 10% keuntungan produk akan disumbangkan kepada panti asuhan atau panti jompo. Kemudian, update secara berkala mengenai pendapatan donasi yang ada di situs perusahaan, serta mengambil banyak dokumentasi dan publikasikan di media sosial perusahaan. Dengan begitu, customer atau bahkan calon penanam saham akan merasa percaya dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, jadi tanggung jawab sosial perusahaan menjadi salah satu keharusan perusahaan dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat. CSR dilakukan secara holistik, artinya pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan tidak dalam bisnis mata, melainkan juga bergerak dari sifatnya yang dharma atau charity menuju ke arah CSR yang lebih menekankan pada keberlanjutan pengembangan masyarakat. Intinya, bagaimana dengan CSR tersebut masyarakat
menjadi berdaya baik secara ekonomi, sosial, dan budaya secara berkelanjutan, sehingga perusahaan juga dapat terus berkembang secara berkelanjutan pula. Dalam konteks ini, tanggung jawab sosial dimaknai sebagai investasi jangka panjang bagi perusahaan yang melakukan penerapan tersebut. Misalnya, jika saya adalah pemilik bisnis yang mereknya sudah terkenal di mana-mana, secara pribadi, saya memiliki tanggung jawab sosial atas nama bisnis saya. Sehingga, saya harus memastikan bahwa operasional bisnis yang dijalankan sudah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Social responsibility dalam bisnis menjadi poin utama jika ingin bisnis yang dijalankan dikenal sebagai bisnis yang baik dan berdampak besar bagi kehidupan konsumen dan pelanggan. Contoh kasus mengenai tanggung jawab sosial yang ada di Indonesia. Misalnya, tanggung jawab sosial seperti yang dilakukan oleh salah satu perusahaan rokok di Indonesia, yaitu PT Djarum, yang mendirikan sebuah foundation yang menangani masalah pendidikan dan olahraga. Ini menjadi contoh nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Hal ini dilakukan oleh perusahaan untuk keuntungan jangka panjang dari perusahaan itu sendiri. Seperti perusahaan akan lebih dikenal oleh masyarakat sekitar karena mereka memperkerjakan masyarakat. Selain itu, dikenal karena perusahaan tersebut ramah lingkungan dan juga dikenal karena memberi sumbangsih kepada masyarakat. Sebab hal ini akan bersifat mutualisme, saling menguntungkan, karena masyarakat sebagai pihak yang diberikan fasilitas oleh perusahaan tentu dapat memanfaatkannya dengan baik, sehingga dapat meningkatkan perekonomian, baik dalam bidang olahraga ataupun pendidikan. Sedangkan di pihak perusahaan, dengan berdirinya perusahaan tersebut, maka akan semakin mengenalkan nama perusahaan dan dinilai baik oleh masyarakat. Maka, tanggung jawab sosial sangat penting bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan image baik di kalangan masyarakat. Menciptakan bisnis yang kuat dan membangun dunia yang lebih baik bukanlah tujuan yang saling bertentangan. Keduanya adalah unsur penting untuk kesuksesan jangka panjang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.